Oke, unboxing handphone Xiaomi Redmi Note 8. Ini yang varian RAM 4 internal 64 GB. Sebenarnya ada 3 varian, RAM 3 internal 32, RAM 4 internal 64, dan RAM 6 internal 128. Ini yang warna putih. Kita coba buka. Oh ya, ini handphonenya saya beli di offline. Ini di Jogja, di Jogjatronic Mall, pusat elektronik di Yogyakarta. Video ini saya buat di jam 9:51. Ini sekarang tanggal berapa ya? 3 April 2020. Kita cek kelengkapannya. Warna putihnya kayak gini. Ini varian namanya Moonlight White, kayak gini. Jadi di atasnya putih, bawahnya biru muda. Kita coba nyalakan. Oke, kelengkapannya di sini. Kabel data, kepala charger. Ini 5 volt 2 ampere, berarti 10 watt. Kemudian kabel data USB Type C. Di dalam sini SIM tray ejector buat masang kartu, buku panduan kartu garansi, dan softcase bening. Oh iya, kalau handphonenya warna putih dan warna biru, kita dapat softcase-nya yang bening ya. Kalau handphonenya yang warna hitam, kita dapatnya softcase yang hitam transparan. Oke, ini di setting dulu. Ini di Redmi Note 8 dia udah pakai MIUI 11. MIUI 11. Terkadang kalau kamu beli dapatnya yang MIUI 10, itu karena keluaran lama, produksinya lama di tahun 2019. Kita bisa ngeceknya di sini kalau mau beli. Jadi di sini ada angka 2020.01, berarti dia diproduksinya di bulan Januari tahun 2020. Jadi kita pasti dapat, bukan pasti sih, kemungkinan untuk dapat MIUI 11 nya lebih gede. Tapi kalau kamu beli Note 8, di kardusnya tulisannya 2019, berarti dia produksi 2019 dan kemungkinan masih MIUI 10, tetapi udah langsung dapat updateannya. Oke, kita setting dulu. Oh iya, buat kalian yang ngeluh kenapa Xiaomi ada iklannya, sebenarnya kita bisa matikan iklannya di pengaturan awal ketika beli handphone baru. Nanti pilihannya ada di sini, perhatikan. Nah, ketika di tahap ini sebenarnya ada pilihan personalisasi iklan. Ini bisa kita matikan, jadi kita nggak akan dapat iklan yang cukup mengganggu, iklan spam. Ini tinggal kita matikan, kemudian klik setuju. Oke, pengaturan selesai. Oke, sudah nyala, sudah di setting. Kemudian untuk tips dan trik yang pertama itu ini. Ketika kalau kita mau ngecek handphone baru, sisa memorinya tinggal berapa, kita bisa lewat pengaturan. Tapi di sini pasti agak ribet. Sebenarnya ada trik yang lebih simpel. Nanti caranya di sini. Kalian masuk ke layar utama, di pencetahan tombol yang paling kiri, tombol menu, klik setelan.
tadi di pencetahan ya. Kemudian klik setelan, klik lainnya, klik tampilkan status memori dihidupkan. Ini. Otomatis nanti kalian kalau mau ngecek layar utama, sisa RAM-nya tinggal di layar utama, klik satu kali di sini. Nanti sisa RAM-nya gini. Ini yang saya unboxing. Ini varian RAM 4, internal 64. Sisa memorinya tinggal segini. RAM 4 tinggal 2,2 GB. Ini karena udah termakan sistem sama aplikasi bawaan. Untuk aplikasi bawaannya di sini ada beberapa bloatware-nya alias aplikasi yang nggak diperlukan. Ini bisa dihapus, terus lumayan banyak, ada games bawaan, terus Lazada dan lain-lain. Oh ya, ini handphonenya saya rekam dengan menggunakan handphone yang sama, Redmi Note 8 juga. Ini tanpa mikrofon eksternal, ini langsung dari internalnya. Ini untuk fungsi kameranya kayak gini. Redmi Note 8 udah ada 4 kamera, nanti kamera yang utama yang nomor 2 dari atas. Untuk fungsinya kayak gini. Kalau kita buka kamera, otomatis ini akan masuk ke kamera yang utama. Kamera utama. Jadi kamera utama fungsinya standar biasa untuk ngambil gambar spontanitas. Kemudian untuk fungsi kamera yang nomor 1 itu nanti untuk kayak gini. Misal kalian mau ngambil gambar, objeknya kayak gini ya. Kalau untuk tampilan yang lebih luas, kalian nggak perlu mundur-mundur kayak gini. Nanti tinggal klik titik kecil di samping angka 1 kali ini. Klik 1 kali. Nanti dia wide angle. Jadi fungsi kamera yang nomor 1 untuk itu. Terus untuk kamera yang nomor 3 itu fungsinya untuk bokeh, untuk potret. Nanti kalian masuk ke menu yang potret. Kemudian semisal kalian mau ngambil gambar, fokusnya ke objeknya, yang belakangnya ngeblur itu bisa. Contohnya kayak gini. Fokusnya ke objek ini, yang belakangnya ngeblur. Terus untuk fungsi kamera yang keempat itu kamera makro, nanti kalian masuk ke menu foto juga, menu yang tadi. Ini untuk ngambil gambar yang objeknya kecil atau objeknya dekat. Kalau kita pakai kamera utama, dia otomatis ngeblur atau kurang fokus. Untuk beralih ke kamera keempat, kita pakai yang gambar bunga ini, klik 1 kali. Nanti dia lebih dapat fokusnya, jadi nggak ngeblur. Tetapi kalau kamera keempat untuk ngambil gambar biasa standar, ini malah kurang bagus. Jadi fungsi kamera keempat hanya untuk makro kayak gitu. Kemudian di Redmi Note 8 ini bisa cloning aplikasi juga. Jadi misal contohnya dalam satu handphone kalian pengen punya 2 WA untuk 2 nomor yang berbeda, itu bisa. Untuk contohnya kayak gini. Sebentar. Oh ya, berhubung di sini belum ada WhatsApp-nya, yang saya jadikan contoh di sini adalah aplikasi Facebook. Nanti caranya kayak gini. Klik logo Facebook-nya, klik yang tengah buat aplikasi ganda. Nanti Facebook yang pertama tetap di sini, cloningannya akan muncul di luar. Jadi semisal ini WhatsApp, kalian bisa gunakan 2 akun WhatsApp alias 2 nomor yang berbeda. Semisal yang pertama untuk pribadi, satunya lagi untuk pekerjaan atau yang lain bisa. Kalau nggak diperlukan, tinggal di uninstall. Kemudian di sini di Redmi Note 8 ini semua aplikasi bisa di-cloning ya. Yang nggak bisa di-cloning itu setahu saya yang cloning yang aplikasinya sejenis seperti WPS Office, ini nggak bisa di-cloning. Tetapi untuk aplikasi yang jenisnya sosmed atau chat, kalian bisa cloning dari layar utama langsung. Tetapi untuk aplikasi yang jenisnya bukan kayak gitu, nanti kalian perlu masuk ke setelan. Contohnya saya mau cloning game Ludo, saya perlu masuk ke setelan, pilih yang bawah, klik
APL. APL di sini maksudnya aplikasi. Kemudian kalian masuk ke aplikasi ganda. Misal mau cloning Ludo, klik 1 kali, kemudian klik hidupkan. Nanti otomatis kalian punya 2 Ludo. Ludo yang pertama di sini, cloningannya ada di luar, kayak gitu. Kemudian untuk trik yang lainnya, kalau yang barusan saya jelasin adalah cloning aplikasi. Di sini ada fitur seperti punya 2 handphone dalam satu perangkat. Namanya ruang kedua, nanti masuknya di sini, klik setelan. Kemudian fitur spesial, masuk ke ini, ruang kedua. Di ruang kedua itu kalian bisa nyimpen data pribadi, atau misal contohnya kayak gini, handphone kalian dipinjam sama teman, terus kalian kurang nyaman, mungkin ada rasa khawatir kalau nanti dia buka apa-apa, ini kalian bisa bikin pola yang lain atau kunci yang lain supaya kalau dia masuk nanti supaya kalau dia buka kunci langsung masuk ke langsung ke ruang kedua. Jadi kayak gitu, seperti punya 2 handphone. Di ruang kedua juga kalian bisa bisa install aplikasi seperti di ruang pertama, misal WhatsApp kayak gitu. Jadi dalam satu handphone dalam satu HP ini kalian bisa punya 3 nomor WhatsApp untuk 3 nomor yang berbeda kayak gitu. Kemudian semisal kalian kurang nyaman dengan tampilan terang seperti ini, bisa kalian rubah jadi tema gelap. Nanti masuknya di setelan, kemudian klik tampilan, kemudian klik mode gelap, tinggal diaktifkan. Nanti kayak gini. Ini keuntungannya tidak terlalu nyakitin mata, baterai lebih irit. Kemudian nanti seperti aplikasi Instagram, dia ikut gelap juga, jadi dark mode. Untuk di sini masih ada infrared blaster. Ini bisa kalian pakai sebagai Mi Remote. Jadi semisal remote TV kalian di rumah kalian lagi rusak, bisa pakai Mi Remote. Semisal kayak gini, tambahkan remote, misal TV, kemudian nanti pilih merek TV-nya, semisal ini yang paling atas LG, kemudian nanti kalian pilih. Jadi handphone kalian bisa berfungsi sebagai remote juga. Untuk handphonenya ini udah dilengkapi Corning Gorilla Glass 5 depan belakang, jadi dia lebih kuat. Untuk kekurangannya menurut saya kameranya terlalu nonjol ya. Jadi semisal tanpa dipasang softcase, nanti dia kegores di meja atau apa kayak gitu. Untuk handphonenya dia udah USB Type C, ini udah support fast charging 18 watt. Tetapi untuk charger bawaannya dia masih 10 watt ya. Contohnya kayak gini, saya coba chargernya. Kalau kita pakai charger bawaan Xiaomi yang 10 watt, nanti tampilannya seperti ini. Di sini akan muncul tulisan mengisi daya. Terus ada warna hijau di gambar baterai. Kemudian ada muncul tanda petir 1, LED notifikasi hidup. Tetapi kalau kita pakai charger yang 18 watt, ini nanti munculnya seperti ini. Di sini nanti akan ada tulisan isi daya cepat, terus muncul gambar hijau juga, terus gambar petirnya jadi 2, LED notifikasi juga tetap nyala kayak gitu. Untuk tips berikutnya kayak gini, misal kamu lagi asik nonton YouTube, terus ada SMS atau WhatsApp atau yang lain, kalian bisa buka bareng nanti di sini. Dipencet tahan diklik 1 kali tombol yang paling kiri, dipencet tahan logo YouTube-nya. Dipencet tahan YouTube-nya, ada 2 kotak.
bertumpuk di sini, klik satu kali. Kemudian kamu misal mau sambil buka SMS, klik ini. Jadi videonya tetap jalan, kalian bisa sambil balesin SMS atau WhatsApp atau buka Facebook, ini juga bisa. Untuk screenshotnya masih sama, pakai power sama volume juga bisa, tetapi ada yang lebih simpel, masih sama juga, 3 jari ke bawah, klik yang bulir untuk tangkapan layar panjang. Jadi kamu misal mau ngambil gambar screenshot 2 halaman, 5 halaman, ini bisa. Ini cocok buat yang suka baca-baca kayak gitu. Nanti kalau dirasa udah cukup, tinggal klik selesai. Nanti dia jadinya screenshot panjang kayak gini. Untuk Redmi Note 8 ini garansinya 15 bulan untuk garansi servisnya, kemudian garansi chargernya 6 bulan, terus untuk garansi baterainya 15 bulan juga. Oke, apakah ini cocok buat kamu? Silakan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.